Perkenalkan, nama saya Fatin Yunita Saroh dengan nomor NIM 210008012. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur tumbuhan yang diperuntukkan untuk SMA sederajat kelas 10 semester 2. Kompetensi inti pada materi ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humanioria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan juga ada pula kompetensi dasar pada materi ini, yaitu kompetensi dasar 3.8, yaitu mengkelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan dengan indikator yang pertama, mengidentifikasi pengertian tumbuhan, menyebutkan pengelompokan tumbuhan, menjelaskan ciri-ciri tumbuhan. Yang keempat, menjelaskan peran tumbuhan dalam kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tumbuhan. Menurut kalian, apa sih tumbuhan itu? Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Bahan makanan yang dihasilkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk manusia dan hewan. Bukan makanan saja yang dihasilkan, tetapi tumbuhan juga menghasilkan O2 dan mengubah CO2 yang dihasilkan oleh manusia dan hewan menjadi O2 yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lain. Adapun struktur yang dimiliki tumbuhan, yaitu yang pertama ada daun. Daun dibentuk oleh tumbuhan untuk memproduksi makanan. Fotosintesis reaksi kimia yang rumit di mana karbon dioksida dari udara dan air dari tanah dengan adanya cahaya menghasilkan gula dilakukan pada kloroplast yang ditemukan dikemas dalam sel daun. Beberapa fungsi yang dimiliki daun, yaitu tempat terjadinya pernapasan atau respirasi, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, dan juga alat reproduksi vegetatif. Kemudian yang kedua ada akar. Akar sebagai organ pada tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Fungsi utama organ akar pada tumbuhan yaitu sebagai alat absorpsi air, nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah, dan pengokoh pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menyokong dan memproduksi tunas, daun, bunga, dan buah. Batang menahan daun pada posisinya sehingga dapat menerima sinar matahari yang diperlukan untuk memproduksi zat makanan. Batang tumbuhan juga sebagai alat transportasi yang membawa air dan mineral dari akar ke daun untuk digunakan dalam memproduksi makanan atau karbohidrat. Karbohidrat yang diproduksi pada daun didistribusikan melalui batang ke bagian lain dari tumbuhan. Fungsi dari batang yaitu penopang, pengangkut, alat perkembangan biakan, dan penyimpanan. Kemudian struktur tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan saruk yang terkondensasi untuk menjadi organ reproduktif. Bagian-bagian di mana munculnya bunga disebut dengan brak. Bunga memiliki tangkai bunga atau panjang yang disebut dengan pedikel. Bagian pedikel memiliki bentuk mengembang atau stolon. Kemudian saya akan menjelaskan
atau lumut hati yang memiliki ciri-ciri akar berupa rizoid, talus gametofit, berbentuk pipih dorsiventral. Kemudian ada lumut tanduk atau Antheseropsida yang memiliki ciri-ciri akar masih berupa rizoid, talus gametofit berbentuk pipih dorsiventral, talus sporofitnya berbentuk seperti tanduk atau jarum yang ramping atau kecil, dan pertumbuhannya terjadi karena pembelahan sel-sel dasar pada daerah kaki. Kemudian ada lumut daun atau mucis. Nah, memiliki ciri-ciri talus gametofit, tidak dapat dibedakan antara struktur batang dan daun. Talus talus gametofit berbentuk simetri radial. Antherium, Antheridium, dan Archegonium dibentuk pada ujung gametofit di antara daun dan selanjutnya tumbuh sporagium. Nah, setelah saya menjelaskan yang sudah saya sampaikan, maka teman-teman bisa melakukan pengamatan secara langsung pada tumbuhan lumut yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.